Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi awjaba as-shaimi fi syahri Ramadan wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Hadratul kiram, ulama'ana al-afadil wa asatidana al-ahibbah, wabil khusus yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Ghazali Mansur selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Ittihad dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad Kota Tangerang, bapak-bapak, sahabat-sahabat, dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di sore hari ini Allah masih beri kita kesempatan untuk berkumpul, berjumpa, dan bermuwajahah di tempat yang penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini akan banyak memberi hikmah dan manfaat dan menjadi wasilah keberkahan bagi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya sangat berterima kasih dan terharu pada sore hari ini di Pondok Pesantren Al-Ittihad, di Masjid Agung Al-Ittihad ini kedatangan banyak orang-orang soleh. Saya dengan para santri diajarin oleh mereka orang-orang soleh. Yang pertama yang datang ke sini dari kelompok forum apa tadi? Forsa Duta. Selain Forsa Duta, juga ada yang peduli dengan kegiatan di sini, yaitu komunitas Nasibok. Anak-anak muda yang bergerak mencari orang-orang yang ingin berbagi. Ternyata di Kota Tangerang tidak kekurangan orang yang ingin berbagi. Tetapi biasanya tatkala orang sudah banyak berbagi kepada satu komunitas, yang dikhawatirkan komunitasnya tidak amanah. Ini yang sering terjadi. Makanya mari kita doakan mudah-mudahan komunitas Nasibok, Forsa Duta, dan yang lain-lainnya, komunitas Paskah, Gerakan Infak Keras, mudah-mudahan semua diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dalam waktu tidak lebih dari 15 menit
saya ingin menyampaikan beberapa hal di tempat ini. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih ajarkan kita kuat, ajarkan kita sabar, bertahan sampai hari ini. Sebagaimana beberapa hari yang lalu saya sampaikan di tempat ini bahwa puasa itu kompetensi dasarnya adalah bagaimana kita mampu menahan diri. Kompetensi dasar puasa adalah al-imsak, menahan diri. Indikator dari kompetensi dasar yang harus dicapai adalah yang pertama sabar. 2 hari yang lalu di tempat ini saya nyampaikan bahwa sabar adalah bagian dari indikator puasa. Puasa tujuan akhirnya adalah takwa. Saya, bapak-bapak dan ibu-ibu saat ini puasa, ini tentu tujuan akhir yang ingin dicapai adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Kita sering mendengar kalau di hari Jumat khotib kemudian usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Aku berwasiat kepadaku dan kepada kalian, marilah kita bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya memberi kategori 4 kategori orang yang bertakwa. Ini bisa menjadi pikiran kita, bisa jadi bahan evaluasi kita sendiri nanti. Kita sudah masuk menjadi orang yang bertakwa apa? Belum. Bapak nanti ukur, saya sudah takwa apa belum? Menurut konsep Imam Al-Qushairi. Imam Al-Qushairi mengatakan dalam kitabnya, takwa tak yang pertama adalah tawadhu. Orang yang takwa memiliki ciri khas, dia adalah tawadhu, rendah diri. Bukan merendahkan dirinya, bukan menghinakan dirinya, tapi dia rendah diri, tidak sombong, tidak ujub, tidak takabur dan tidak riya. Di mana tidak ujubnya? Apakah hanya lisannya? Kagak, tapi pikirannya, hatinya, perasaannya juga termasuk tawadhu. Itu kata Imam Al-Qushairi. Konsep yang pertama adalah tawadhu. Pertanyaannya, tatkala motor kita disenggol orang, kita marah apa kagak? Kita seorang pejabat jalan disenggol motor kita oleh rakyat jelata, kita injek atau kagak dia? Ini pertanyaan. Pertanyaan bagi kita. Tatkala kita ada di atas, kita menginjak yang kecil, atau tatkala kita di atas, kita mengayomi yang kecil? Ini pertanyaan bagi kita. Kalau kita saat ada di atas mengayomi yang kecil, maka kita bagian dari tawadhu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah qanaah. Orang yang takwa memiliki ciri-ciri khas, yaitu qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu nerima terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi orang yang qanaah?
Di saat Allah anugerahkan kesempitan rizki kepada kita, sudahkah kita qanaah? Di saat Allah anugerahkan ujian kepada kita, sudahkah kita nerima dengan baik? Di saat itu belum bisa kita lakukan, maka kita belum masuk dalam kategori orang yang Jadi pertama adalah tawa. Kalau tawa tuh insya Allah kagak akan ada pertengkaran, kagak akan ada saling sikat dan saling sikut seperti yang kita lihat di televisi. Yang kedua qanaah. Yang ketiga warah. Ini yang paling sulit. Warah. Warah ini adalah bagaimana kita mencari harta, mengais rezeki karena bagian dari perintah Allah, tapi kita betul-betul ekstra hati-hati. Jangankan yang haram, yang syubhat saja tidak kita Beda dengan anak zaman sekarang. Kalau anak zaman sekarang bilang, jangankan yang halal, yang haram aja susah dapatnya ya. Jangankan yang halal, yang haram saja susah dapat. Dalam kondisi ekonomi kita saat ini, dalam persoalan pandemi seperti ini, maka konsep puasa ini adalah sebagai solusi hidup bagi kita. Maka hakikatnya seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa puasa sebenarnya bukan bagaimana memberatkan kita, tapi Allah ingin memberikan solusi kepada kita. Kembali lagi bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, konsep yang ketiga adalah warah. Pertanyaannya, sudahkah kita menjaga bagaimana cara mendapatkan rezeki yang betul-betul halal? Jangan seperti konsep orang-orang Indonesia. Konsep orang Indonesia itu konsepnya padi, Pak. Gimana padi? Dia lentur, diterjang angin tidak roboh. Diterjang angin tidak roboh, lentur. Beda dengan pohon kurma. Kalau orang-orang Arab biasanya pikirannya seperti pohon kurma, Pak. Keras dia. Sekali angin kencang, potong tumbang dia. Kalau orang Indonesia itu biasanya agak lentur-lentur, Pak. Sehingga kadang ulama-ulamanya itu yang subhat juga jalan, ya kan? Ya Pak ya? Ada politisi cantik datang, ya ayo salaman ambil, ya kan? Ada calon bupati wali kota datang ke ulama, ayo gak tahu uang dari mana, apa dari CV, apa dari mana, salam tempel ke ulama, ambil juga, ya kan? Ya karena memang lentur Indonesia itu. Indonesia itu lentur. Apalagi zaman politik nanti, ulamanya itu banyak bakal didatangin para calon-calon, ya Pak. Minta doa semua ini, begitu Indonesia. Lentur dan sehingga di saat kita belum warok, belum betul-betul ekstra hati-hati di dalam mengais rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita belum masuk dalam kategori orang yang bertakwa. Konsep yang keempat terakhir apa? Yakin. Ini yang repot, Pak. Ini juga repot. Yakin ini bukan sesuatu yang gampang, Pak. Saya tanya, Bapak yakin dengan Allah? Yakin Allah ada, Pak? Yakin? Yakin. Kalau kesusahan uang, pusing nggak, Pak? Pusing. Kalau pusing dalam kesusahan uang, apakah keyakinan kita nggak berkurang kepada Allah? Saya ajak berpikir agak nakal dikit, Pak. Uang itu bagian dari nikmat Allah atau bukan? Bagian? Bukan satu-satunya nikmat Allah. Bukan. Tetapi Allah dalam Al-Quran jelas, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang hadir di bumi itu menjadi tanggung jawab Allah rezekinya. Saya tanya, uang itu bagian dari rezeki Allah bukan?
bagian, bukan segala-galanya. Karena ternyata uang itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Bukan uang yang menyelesaikan masalah. Tapi kenapa kita kalau tidak punya uang kok pusing? Ayo. Harusnya kita ini tidak punya uang bahagia. Mau nggak kalau nggak punya uang bahagia? Kalau nggak punya uang bahagia, tapi kalau punya uang nangis, Pak. Itu belajar untuk yakin kepada Allah. Kalau punya uang nangis kepada Allah, ya Allah, kenapa Engkau beri aku rezeki yang banyak seperti ini? Akan aku gunakan untuk apa? Karena akan dihisab besok oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita dapatkan, dari mana kamu dapatkan, dan kamu gunakan untuk apa? Ini akan dihisab besok. Oh, kalau begitu Pak Ustaz, orang Islam tak boleh kaya. Bukan, orang Islam wajib kaya. Orang Islam itu wajib kaya. Kagak boleh orang Islam itu miskin. Teorinya yang harus kaya itu adalah orang Islam. Nah, ini kembali lagi tentang keyakinan. Kalau seumpamanya kita masih pusing di saat tidak punya uang, maka perlu dipertanyakan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dikasih ujian oleh Allah pusing, saat diberi ujian oleh Allah bingung, tidak kembali kepada Allah tapi kembalinya kepada dukun, seumpama. Ada nggak, Pak? Pusing ekonomi susah, jualan gak laku, akhirnya buat pabrik tuyul. Akhirnya buat pabrik tidak dikembalikan kepada Allah, maka kita berarti masih belum menjadi orang yang betul-betul yakin kepada Allah. Kalau orang yakin kepada Allah, ya sudah, punya uang dia nangis, kagak punya uang dia bahagia. Kenapa? Karena kalau nggak punya uang, karena kita bakal punya uang. Kalau punya uang, bakal uang kita habis. Makanya nangis kalau punya uang, Pak. Kenapa? Karena uangnya bakal habis. Bapak punya uang 1 triliun, pasti bakal habis. Karena berpikir mau buat beli apartemen, berpikir buat beli tanah, berpikir buat macam-macam, juga bakal habis. Kalau nggak punya uang, berarti Bapak bakal punya uang. Karena nggak ada orang hidup tidak pegang uang, itu tidak ada. Ini contoh kecil, Pak. Uang itu hanya bagian kecil dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada yang lebih besar dari itu. Salah satunya adalah nikmat sehat. Ayo, saat kita masih sehat, kita manfaatkan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya untuk digunakan kemaslahatan umat. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah, itulah konsep orang yang bertakwa. Sekarang kita tinggal pikir kita diri kita sendiri. Nanti malam kita merenung, diam, sudahkah saya ini menjadi orang yang tawadhu? Saat kita berbicara dengan orang kecil, apakah kita tidak menyepelekan orang kecil? Ayo kita belajar itu, Pak. Belajar, renungkan diri kita. Kita ini sudah menjadi orang tawadhu belum? Udah tawadhu apa belum? Atau kita sombong? Itu yang pertama. Yang kedua adalah qanaah. Sudah qanaah belum kita? Biasanya Pak, kalau qanaah itu kalau dapat rezeki banyak, alhamdulillah. Tapi saat sempit, Pak, ya Allah, tega amat ini Gusti Allah sama kita. Iya, udah qanaah belum? Yang ketiga, sudah warokah kita? Sudah berhati-hatikah kita menjadi rezeki Allah? Yang keempat, sudah yakinkah kita kepada Allah? Belajar untuk yakin kepada Allah itu tidak mudah, tapi perlu dilatih dan dilatih. Bapak-bapak, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Demikian dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.